Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam renungan malam Susyanim. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat hari ini. Sebentar, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Apa yang Kau ingin untuk kami dengar, mari berbicaralah Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini tema renungan kita adalah mata Tuhan melihat. Mari kita buka dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Malam hari ini tema kita adalah mata Tuhan melihat. Ya. Berbicara tentang melihat, maka ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu melihat dan dilihat. Jadi ini adalah dua hal yang menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melihat orang, maka kita harus dilihat orang. Kalau enggak, kita akan kesepian. Bayangkan kita hidup di satu tempat yang kita cuma bisa melihat orang dan orang lain tidak bisa melihat kita. Bayangkan suatu kesepian yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Baik, malam hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang penglihatan Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lihat dalam kehidupan kita? Tentu kita tahu Tuhan Maha tahu, ya. Dia omniscience, Dia Maha tahu, Dia Maha melihat. Tapi mungkin malam hari ini kita akan lihat poin-poin saja hal-hal yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Urutan ini bukanlah menunjukkan sesuatu yang lebih penting, tetapi ya memang saya taruh aja di awal, ya. Hal yang pertama yang Tuhan bisa lihat dalam kehidupan kita adalah kesedihan kita, ya. Dalam Kejadian 21 ayat 17 dan 18, di situ menuliskan tentang Allah yang melihat kesedihan dari Hagar. Ya, dia sedih karena anaknya akan mati dengan kehausan, tetapi Tuhan hadir karena Tuhan melihat dan dipulihkan oleh Allah. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, Allah melihat kesedihan Elia di bawah pohon ara sehingga dia minta mati aja, ya. Hal yang pertama yang Tuhan bisa lihat dalam kehidupan kita, kesedihan kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak sendiri. Mungkin orang lain, bahkan keluarga terdekat kita tidak tahu, karena mungkin kita pun tidak berbagi. Karena ada hal yang kita mungkin jaga, hal-hal yang kita mungkin rahasiakan, ya. Sehingga kita tidak mau cerita, tetapi walaupun demikian, Tuhan melihat itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah kesedihan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita? Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6, Allah melihat Raja Hizkia yang sedang sakit dan menyembuhkannya, bahkan menambahkan umurnya. Dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48, di situ menuliskan bahwa Allah melihat sakit dari Raja Hizkia dan wanita yang mengalami sakit pendarahan. Tuhan melihat sakit mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita yang mungkin hari-hari ini terbaring sakit. Entah apapun itu penyakitnya. Mungkin sangat parah atau hanya biasa-biasa saja. Bahkan hari-hari ini kita dihebohkan dengan virus corona yang sudah hampir 2 tahun melanda kita dan merubah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan di dunia ini. Tetapi Tuhan melihat sakit kita. Dia ada untuk kita. Dia akan menyembuhkan kita. Hal yang ketiga yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah doa-doa kita. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 15.
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 1 Samuel 1:15-7, Allah melihat Hana yang sedang berdoa minta anak. Kisah 12 ayat 5, Allah melihat jemaat berdoa bagi pembebasan Petrus, ya. Jadi Tuhan juga melihat doa-doa kita, ya. Bahkan di kitab Wahyu dituliskan bahwa Tuhan menampung doa dan air mata kita dalam kirbatnya. Tuhan melihat doa-doa kita. Mungkin sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya ya. Mungkin sepertinya terlihat tidak terjadi apa-apa. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Tuhan melihat doa-doamu, ya. Tuhan melihat doa-doamu, Tuhan melihat permohonan kita. Yang keempat, Tuhan pun selain melihat kesedihan kita, melihat sakit kita, melihat doa kita, Tuhan pun melihat dosa kita, ya. Mungkin dibungkus dengan hal-hal yang tidak dilihat manusia, ya. Orang bisa melakukan apapun di saat mereka berdosa. Maaf, orang bisa melayani, dia bisa pimpin pujian, bahkan dia bisa berkhotbah ketika dia sedang dalam berdosa. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita sedang berdosa. Coba perhatikan. Apakah kita bisa berdoa? Kalau kita sudah tidak bisa berdoa, berarti adalah hal yang harus dibereskan dengan Tuhan. Ya, Kejadian 3 ayat 9. Allah melihat Adam dan Hawa. Lukas 19 ayat 5. Di situ ada Sakeus. Tuhan melihat dosa. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita dan pikiran kita yang merancangkan dosa, memikirkan kejelekan orang lain. Sepertinya kita membungkus, bahkan kita merangkum semua seolah-olah orang lain yang salah. Nah, Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Rubah kalau memang ada, ya. Hal yang terakhir yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, Markus 12:42-43. 2 peser yang dipersembahkan janda miskin sangat diperhatikan Tuhan, ya. Pengorbananmu dan pelayananmu dilihat oleh Tuhan. Mungkin tidak dihargai, mungkin, ya, mungkin terlalu kecil sehingga kita merasa tidak dihargai, ya. Atau kita sudah melakukan banyak, mungkin pun sepertinya tidak dihargai. Ada. Tuhan menyimpan berkat-Mu. Tuhan menyimpan berkat-Mu dan Tuhan melihat itu. Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan akan membalas. Tuhan akan memberkati. Ketika semua yang kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Hari-hari ini mari kuatkan iman kita. Yakinlah bahwa mata Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat kita. Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akhiri renungan malam kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati, tanamkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Segala puji hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Sosianim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.